Hai guys, jadi dalam video ini saya akan memberitahu nih bagaimana sih fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sebelumnya saya mau bilang makasih kepada Ibu Kundari selaku dosen saya, dosen bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya bisa memahami bagaimana sih fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, dan saya akan men-share ilmu yang telah saya dapatkan melalui video ini kepada teman-teman semua. Saya harap video ini bisa dimengerti dan bisa menambah ilmu teman-teman juga ya. Jadi, nama saya adalah Eltara Dwi Iren, jurusan Digital Komunikasi dengan NIM 445210100012. Oke, tanpa berlama, mari kita ke materinya. Jadi, bahasa sebagai alat komunikasi bersifat efektif, mutlak, dan diperlukan setiap bangsa. Dalam perkembangan bahasa itu telah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media sosial memiliki peranan penting di dalamnya loh. Bahasa remaja atau bahasa gaul itu adalah salah satu bentuk bahasa yang telah dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Remaja itu merupakan salah satu objek yang menggunakan variasi bahasa. Penggunaan bahasa remaja itu bertujuan agar apa yang disampaikan tuh terlihat singkat, jelas, terus juga kayak terlihat modern dan keren gitu. Bahasa juga sebagai sarana ekspresi diri, bersosialisasi dengan orang lain, beradaptasi dengan lingkungan baru, serta berkomunikasi dengan manusia lainnya di dalam lingkup sosial. Keberadaan bahasa Indonesia itu semakin tersisihkan dengan munculnya bahasa slang ini. Jadi bahasa slang atau bahasa gaul itu adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang, khususnya nih para remaja, untuk berinteraksi dengan anggota kelompoknya, dan hanya dipahami oleh kelompoknya, atau orang yang dimaksud tersebut. Jadi kayak belum tentu orang yang bukan kelompoknya itu tahu gitu apa yang diomongin. Karena bahasa gaul itu nanti kita kasih tahu deh apa gitu. Jadi begitu pula dengan penggunaan bahasa gaul juga terpengaruh dengan bahasa daerah. Karena kan Indonesia itu memiliki banyak banget bahasa daerah. Juga sekarang masuknya bahasa-bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Korea atau Hangul, dan lainnya. Nah, kesalahan dalam penerapan bahasa oleh masyarakat itu disebabkan oleh karena bahasa tersebut tuh dicampur-campur gitu. Kayak bahasa anak Jaksel sekarang di Jakarta Selatan tuh biasanya bahasa Inggris, bahasa internasional dicampur dengan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi itu kayak jadinya bahasa gaul. Itu terkadang tuh terdengar aneh di telinga. Itu semua tuh tidak hanya dipakai oleh remaja saja. Sekarang tuh banyak buat orang tua juga yang make. Anak kecil juga sekarang pakai loh. Ini karena terpengaruhnya lingkungan dan juga karena pergantian zaman yang mengharuskan masyarakat memahami banyak bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Itu semua mengakibatkan penggunaan bahasa itu menjadi tidak baik dan nggak benar gitu loh. Jadi alangkah baiknya bila kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maksud saya, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keadaan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional tuh tetap terjaga gitu. Oke, kita next slide. Jadi, topik bahasan kita kali ini itu adalah apa sih itu bahasa gaul dan bagaimana sih ciri-cirinya. Terus, faktor pendukungnya itu apa aja sih? Terus, yang ketiga adalah apa sih pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Terus yang keempat adalah dampak dari penggunaannya. Jadi, kalian harus nonton sampai habis ya, untuk mengetahuinya. Nah, kita masuk ke pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul itu, menurut Mulyana, bahasa gaul ada sejumlah kata nih, sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, unik tapi menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim seperti digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Nah, selain menurut para ahli yaitu Mulyana, yang tadi sudah saya bacakan, saya katakan, ada juga nih para ahli menurut Sarwono, mengatakan bahwa bahasa gaul itu adalah bahasa yang khas remaja loh. Kata-katanya itu bisa diubah sedemikian rupa.
sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka aja, orang lain tuh belum tentu tahu. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu tuh berkembang, berubah, bahkan bertambah setiap harinya gitu loh. Nah, kedua definisi itu sebenarnya saling melengkapi loh, teman-teman. Jadi definisi pertama itu secara sederhana menyatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang terminologi yang unik. Sedangkan definisi kedua itu menjelaskan lagi bahwa bahasa tersebut digunakan oleh remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang seiring jalannya waktu. Nah, ciri bahasa gaul. Bahasa gaul ini itu loh, teman-teman, berbeda gitu dengan bahasa biasanya. Kayak contohnya nih, kosakata yang khas. Aku jadi gua pakai GWA. Terus ayah atau bapak jadi bokap. Cantik jadi kece. Kece banget sih. Kamu cantik banget sih gitu. Terus ibu jadi nyokap. Ada juga nih kalau misalnya nanya, di rumah ada bapak ibu kamu nggak? Nah, kalau bahasa slangnya nih, bahasa gaulnya jadi, bonyok lu lagi di rumah nggak? Bonyok itu bokap nyokap ya, teman-teman. Gitu, kayak itu perbedaannya bahasa gaul dan bahasa Indonesia. Terus ada juga nih ciri bahasa gaul penghilangan huruf F pada awalnya. Kayak emang iya, memang benar seperti itu kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa gaulnya tuh kayak, emang iya, gitu. Jadi kayak lebih singkat kan, tapi kayak lebih enak kayak didengar ya. Tapi sebenarnya itu nggak bagus digunakan, bukan nggak bagus sih. Maksudnya kayak lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu. Terus kayak, kamu pergi sama siapa nanti ke sekolah? Terus bisa jadi, lu pergi sama siapa ntar? Ama, bukan nggak pakai sih, ama siapa ntar? Gitu. Terus juga kayak saja, jadi aja, sudah, jadi udah. Terus juga penghilangan huruf H. Bohong jadi bohong, kayak lebih singkat kan teman-teman, tapi kayak lebih lucu gitu, jadi bohong, bohong lu gitu kan. Lalu bahasa yang benar itu, bohong kamu gitu kan. Terus juga habis, jadi habis. Makanya masih ada nggak? Habis nih, habis nih. Terus kayak lebih singkat kan teman-teman. Hangat jadi anget, hitung jadi hitung. Hujan, yang benar tuh hujan sebenarnya. Hujan jadi hujan. Terus pergantian huruf A jadi E. Kayak, emang benar. Terus jadi, emang benar. Kayak jadi gitu. Bukannya benar, tapi benar. Nah, kadang tuh, kalau yang kayak penggantian huruf A jadi E gini, kayak cakep jadi cakep, sebal jadi sebel, senang jadi seneng. Ini tuh rancu banget kalau misalnya lagi ulangan bahasa Indonesia waktu saya SMK, kayaknya itu rancu banget, kayak ternyata salah gitu apa yang kita lakukan. Itulah salah satu dampak negatifnya, teman-teman. Nanti kita bakal gali lagi dampak negatifnya di belakang, di akhir maksud saya. Terus adalah faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Nah, menurut Eduardus, pengembangan bahasa gaul itu di kalangan remaja sangatlah cepat, karena didukung oleh beberapa faktor nih yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Yang pertama itu adalah menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial. Yang kedua, karena pengaruhnya lingkungan. Umumnya para remaja kan menyerap dari percakapan orang-orang dewasa ya. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kita lagi lagi sama teman kita gitu ya kan, terus teman kita pakai bahasa gaul, terus kayak kita mendengarnya asik, akhirnya kita menggunakannya. Itu salah satu, jadi karena pengaruh lingkungan. Kedua ada peran media. Media ini ada dua nih, yang pertama elektronik, yang kedua cetak. Kayak film, kalau media elektronik itu film, sinetron, dan lain-lainnya. Kalau film tuh kayak, kan banyak nih, kalau film pasti menggunakan bahasa sehari-hari kita kan, bahasa gaul. Kita sekarang banyak sehari-hari bahasa gaul. Itu mengajarkan kepada anak-anak kecil atau remaja menggunakan bahasa tersebut. Karena sebenarnya kalau misalnya film menggunakan bahasa yang sangat baku, bahasa Indonesia, itu kadang para masyarakatnya tuh kurang tertarik. Nanti ratingnya bakal turun dan
bakal bangkrut. Terus juga karena media cetak seperti majalah, novel, koran, itu tuh biasanya para penulis novel tuh menggunakan bahasa yang tertarik banyak orang gitu. Terus ada juga nih, kita lanjut ya ke pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini tuh karena kurangnya rasa cinta terhadap tanah air, terhadap bahasa Indonesia, terhadap bahasa nasional kita. Tapi itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar, karena banyak juga nih orang yang menggunakan bahasa gaul yang cuma ikut-ikutan aja karena keren dan lain-lain, bukan karena nggak cinta sama bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Terus dalam sosial media ini, saat ini cukup mudah loh mempopulerkan suatu kata. Contohnya nih, dalam salah satu media sosial TikTok. Kalian pasti tahu kan TikTok itu apa? Yang video yang banyak orang itu bikin terus viral, scroll. Ada nih orang yang mengembangkan kata-kata baru, yaitu TBL. Takut banget loh, kalian pasti tahu kan? Pokoknya kalau kalian main TikTok, kalian pasti tahu deh. Jadi karena kata-kata itu cukup baru, kayak enak didengar, kayak unik gitu, TBL apa tuh TBL ya kan? Jadi banyak banget ini yang ngikutin. Bahkan kata-kata itu nggak cuma dipakai di TikTok loh teman-teman, kayak ada juga nih pakai di WhatsApp, Instagram, Twitter, bahkan ada yang digunakan di dunia nyata, kayak dalam dunia kampus, sekolah, kerja, itu banyak juga yang menggunakan kata itu, TBL, takut banget loh. Jadi cukup mudah mempopulerkan suatu kata saat ini, karena adanya media sosial. Terus Arum Putri juga mengemukakan pendapat yang mengenai pengaruh timbulnya bahasa gaul loh teman-teman. Yang pertama itu karena eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Terus yang kedua itu menurunkan derajat bahasa Indonesia dalam sejarah perkembangan pertumbuhan bahasa. Nah, kita masuk ke dampak dari penggunaan bahasa gaul nih. Ada dua teman-teman, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul itu remaja menjadi lebih kreatif ya kan, kayak ada kata-kata baru, inovasi-inovasi kata-kata baru, terlepas dari terganggunya atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salah satu kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat. Kayak jangan pas lagi kita acara formal kita pakai itu. Terus juga kalau dampak negatifnya nih, penggunaan bahasa gaul itu mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar loh. Karena bahasa gaul itu dapat mengganggu siapapun yang mendengarnya. Karena bahasa gaul itu nggak semuanya orang mengerti kan. Itu bakal mengganggu banget orang yang nggak mengerti. Bahasa gaul itu dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain di acara yang formal kayak webinar atau rapat-rapat penting gitu. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya kita menghindari penggunaan istilah-istilah gaul yang sangat banyak digunakan masyarakat, baik remaja, anak, maupun orang tua gitu. Terlalu banyak penutur bahasa gaul di kalangan remaja mengkhawatirkan negara, karena generasi muda lah yang diharapkan untuk memajukan negara dalam segala aspek. Dan ini harus menjadi kemajuan bersama. Solusi yang bisa diberikan adalah itu dengan menanamkan kecintaan kepada bahasa Indonesia, terutama dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melupakan bahasa nasional kita. Lalu saran yang bisa saya sampaikan adalah, bahasa gaul adalah bahasa yang telah dimodifikasi atau dikreasikan agar menjadi lebih mudah digunakan dan terasa lebih modern. Juga saat penggunaan bahasa gaul atau slang pun harus mengetahui nih situasi dan kondisinya, seperti nih, misal acara formal kayak webinar, sekolah, kerja, rapat gitu, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi nggak ada tuh pergeseran dalam bahasa Indonesia, tapi kita tetap mengikuti zaman. Kita bisa menggunakan bahasa gaul yang
acara informal gitu, kayak ngobrol doang, berdua doang nih sama temen, kita bisa menggunakan bahasa gaul itu. Jadi kita nggak tertinggal zaman, kita tetap mengikuti zaman, tapi tahu situasi dan kondisi. Nah, ini adalah referensi atau daftar pustaka yang saya lampirkan terkait materi yang tadi telah saya sampaikan. Oke, sekian aja video untuk kali ini. Saya harap bisa dimengerti, dan saya harap Bu Kundari, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu atas tugasnya.